Halo semuanya, selamat datang di kelas kita. Oke, coba kalian perhatikan sekeliling ruang kelas digital kita hari ini. Keren kan? Nah, dalam dunia statistika penelitian, paham soal hubungan antar variabel itu benar-benar krusial. Jadi, di sesi kali ini, kita bakal kupas tuntas konsep dasar korelasi, jenis-jenis hubungannya, sampai ke rumus koefisien korelasi Pearson yang super penting itu. Siapin catatannya ya, dan yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke konsep intinya ya. Sebenarnya, korelasi itu apa sih? Singkatnya, ini adalah sebuah ukuran statistik yang kita pakai buat melihat kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Coba kalian perhatikan, ada dua variabel X dan Y yang bergerak barengan. Ada 4 kata kunci yang wajib banget kalian ingat di sini. Hubungan, kekuatan, arah, dan linear. Jadi kita nggak cuma sekedar ngecek apakah mereka bergerak, tapi seberapa erat sih mereka nempel dan jalan bareng dalam satu garis lurus? Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh perhatikan kutipan emas yang ada di papan tulis digital kita ini. Korelasi tidak selalu berarti kausalitas. Wah ini bisa dibilang aturan emasnya statistika ya. Cuma karena ada dua hal yang bergerak barengan, itu nggak otomatis bikin salah satunya jadi penyebab langsung buat yang lain. Ini benar-benar jebakan klasik yang sering banget bikin mahasiswa kepleset pas lagi ngerjain skripsi atau riset. Hati-hati ya. Biar lebih kebayang, mari kita bedah bedanya korelasi dan kausalitas. Kalau kausalitas, itu ibarat efek domino. Satu variabel udah pasti secara langsung memicu perubahan di variabel lain. Tapi kalau korelasi, mereka cuma kebetulan aja punya pola pergerakan yang sama. Bayangin gini deh, di sebuah pabrik tiba-tiba ketahuan kalau pekerja yang pakai sepatu warna biru itu produktivitasnya paling tinggi. Terus, apa iya warna biru di sepatu yang bikin mereka rajin? Ya nggak masuk akal dong. Bisa aja, kebetulan tim yang paling disiplin itu seragamnya pas ke bagian sepatu biru. Atau contoh lain nih, soal konsumsi kopi dan tingkat stres. Apa kopi bikin orang stres? Belum tentu. Bisa jadi orang yang lagi stres parah malah jadi sering ngopi buat pelarian kan? Makanya, selalu ingat, ada hubungan belum tentu ada sebab akibat. Nah, sekarang kita ngomongin arah hubungannya. Yang pertama, ada yang namanya korelasi positif. Di sini, nilai R itu lebih besar dari 0. Coba lihat bagaimana pergerakannya terus nanjak ke atas. Konsepnya simpel banget. Pas nilai variabel X naik, variabel Y juga ikutan naik. Mereka kompak bergerak ke arah yang sama. Contoh yang paling pas buat kita-kita nih, semakin banyak waktu yang kalian pakai buat belajar, ya pastinya peluang nilai ujian kalian buat naik juga bakal semakin tinggi kan? Terus kebalikannya apa dong? Nah, kita punya korelasi negatif. Kalau ini nilai R-nya kurang dari 0, pergerakannya justru saling bertolak belakang. Pas variabel X-nya naik, variabel Y-nya malah menurun. Posisinya kelihatan turun dari kiri atas, meluncur ke kanan bawah. Contoh nyatanya gini, makin lama waktu yang kalian habiskan buat main game atau scroll media sosial, ya waktu belajar kalian otomatis makin kegerus dong. Yang ujung-ujungnya bisa narik turun nilai akademik kalian. Terus, gimana kalau datanya berantakan dan nggak ngebentuk pola sama sekali? Nah, itu namanya korelasi 0. Titik-titik datanya acak aja gitu, nyebar kemana-mana tanpa arah yang jelas. Tapi di sisi lain yang paling ekstrim, kita juga punya korelasi sempurna. Ini kejadian yang super langka, di mana nilainya benar-benar tepat di angka 1 atau -1. Ibaratnya, titik-titik data ini baris rapi, ngebentuk garis lurus yang super konsisten tanpa meleset serujung kuku pun. Keren banget kan? Oke, siap-siap ya, karena sekarang, jeng-jeng, ini dia, rumus koefisien korelasi Pearson yang lagi menyala terang di papan tulis futuristik kita. Rumus ini tuh jagoannya buat ngukur hubungan dua variabel yang datanya berbentuk interval atau rasio. Jujur aja nih, lihat akar kuadrat panjang sama lambang sigma yang bejibun kayak gini emang bikin merinding duluan. Tapi tenang, tarik nafas, kita bakal bedah raksasa ini pelan-pelan, supaya perhitungannya kerasa gampang banget. Biar gampang, kita jadiin ini contekan belajar aja ya. Kita pretelin simbol-simbolnya satu persatu. Lihat huruf N kecil itu cuma total jumlah pasangan data yang kita punya. Simple. Terus ada sigma XY, yang artinya kita kaliin dulu nilai X dan Y, baru deh dijumlahin semuanya. Nah, kalau sigma X dan sigma Y, itu murni cuma jumlahin semua nilai dari masing-masing variabel. Terakhir, sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat, itu berarti nilai-nilainya dikuadratin dulu, baru dijumlahin total. Tuh kan, kalau dikerjain satu-satu secara sistematis, ini tuh beneran cuma operasi tambah dan kali biasa kok, beneran deh. Sip, sekarang mari kita lihat gimana cara baca hasil perhitungannya. Setelah kalian capek-capek ngitung pakai rumus tadi, kalian bakal dapat yang namanya nilai R.
Coba deh perhatikan tabel ini, anggap aja ini semacam meteran kekuatan. Nilai R itu pasti selalu mentok di rentang 0 sampai 1, entah itu positif atau negatif ya. Semakin angkanya mepet ke angka 1, berarti hubungan antar variabelnya itu makin kuat banget dan titik datanya bakal kumpul rapat ngebentuk pola. Tapi sebaliknya, kalau nilainya nyungsep mendekati 0, ya berarti hubungannya loyo, lemah, dan datanya nyebar kemana-mana. Nah, sebelum kita selesain sesi ini, saya punya satu pertanyaan buat kalian pikirin. Konsep dan rumusnya kan udah jelas nih. Tapi, gimana coba cara kita benar-benar nerapin rumus raksasa ini pakai data penelitian di dunia nyata? Kalian tahu sendiri kan, data asli di lapangan itu seringnya berantakan, jumlahnya bisa banyak banget, dan jauh dari kata rapi. Gimana tuh ngitungnya? Tentu aja dong, saya nggak bakal biarin pertanyaan itu ngegantung gitu aja. Kalian udah jago banget nih nangkap konsep dasar dan teorinya hari ini. Mantap! Nanti di bagian selanjutnya, kita bakal bawa angka-angka mentah yang berantakan itu ke ruang belajar kita. Dan kita bakal sama-sama praktek ngitung korelasinya secara langsung. Jadi siapin semangat kalian ya buat praktek nanti. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah topik yang super penting dalam dunia statistika penelitian, yaitu uji signifikansi korelasi dan korelasi Rank-Spearman. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, hari ini kita punya 3 agenda utama. Pertama, uji T-uji untuk signifikansi korelasi. Kedua, korelasi Rank-Spearman. Dan terakhir, kita bakal adu langsung karakteristik antara Pearson versus Spearman. Oke, masuk ke bagian pertama, uji T untuk signifikansi korelasi. Kenapa sih sekadar punya nilai R aja itu belum cukup? Banyak banget peneliti pemula yang ngerasa, wah udah dapat koefisien korelasi R nih, kelar deh tugas gue. Tunggu dulu, kalau kalian udah dapat nilai R, terus apa? Teman-teman, angka korelasi yang kalian dapatkan itu bisa aja muncul cuma karena kebetulan loh. Makanya, untuk ngebuktiin kalau hubungan antar variabel kalian itu emang bermakna secara statistik, kita wajib banget ngelakuin uji signifikansi atau yang sering kita sebut uji T. Disinilah letak perbedaan yang paling mendasar antara sekedar angka kebetulan dan sebuah fakta statistik yang valid. Pasti pas lihat rumusnya di layar, kalian langsung mikir, waduh ribet amat. Tenang, ini kelihatan aja kok yang serem. Coba perhatikan, rumusnya gini. T hitung sama dengan R dikali akar dari N-2 lalu dibagi akar dari 1 minus R kuadrat. Ingat ya, R di sini adalah nilai koefisien korelasi yang udah kalian hitung sebelumnya dan N itu adalah total jumlah pasangan data observasi kalian. Simpel banget kan? Terus gimana alur kerjanya? Ada 4 langkah logis nih buat ambil keputusan. Pertama, jelas, hitung dulu pakai rumus tadi buat dapetin nilai T hitung. Kedua, tentuin derajat bebas atau DF-nya, caranya gampang, jumlah data atau N dikurangi 2. Ketiga, bandingin deh hasil T hitung tadi sama angka di T-tabel. Biasanya sih kita pakai taraf signifikansi 0,05 ya. Nah terakhir, tinggal tarik kesimpulan. Coba bayangin proses ini tuh kayak ujian masuk. Nilai kalian harus lewatin sebuah passing grade atau ambang batas biar hipotesis alternatif kalian bisa diterima. Syarat lulusnya jelas banget nih. Korelasi kalian baru bisa dibilang signifikan kalau nilai T hitung kalian lebih besar dari T-tabel. Misalnya nih, nilai T hitung kalian dapat di angka 1,256, tapi di T-tabel batasnya itu 3,355. Karena 1,256 ini angkanya lebih kecil dari 3,355, ya terpaksa kita harus nerima hipotesis 0. Artinya apa? Artinya hubungan kedua variabel kalian itu tidak signifikan. Kita lanjut ke bagian kedua, korelasi Rank-Spearman. Ini dia, sang alternatif non-parametrik kita. Kenyataan data di lapangan itu seringnya nggak seindah teori di buku kan? Gimana coba kalau data kalian ternyata nggak menuhin asumsi parametrik yang ketat banget itu? Nah, disinilah korelasi Rank-Spearman jadi pahlawan. Metode ini tuh pas banget dan sangat dianjurkan buat data yang berskala ordinal alias data berbentuk peringkat. Terus, kalau misal data interval kalian ternyata distribusinya mencong-mencong atau nggak normal, Spearman ini penyelamat banget. Kenapa? Karena dia bebas distribusi dan jauh lebih kebal kalau data kalian punya outlier atau angka pencilan yang ekstrim. Sekarang, yuk kita bedah rumusnya pelan-pelan. Nilai korelasi Spearman atau RS itu sama dengan 1 dikurangi, buka kurung, 6 dikali sigma DI kuadrat, tutup kurung, lalu dibagi N dikali N kuadrat minus 1. Bintang utama di rumus ini adalah huruf DI.
DI itu cuma melambangkan selisih peringkat atau beda ranking antara setiap pasangan data yang ada di variabel X dan variabel Y kalian. Biar lebih kebayang, kita langsung simulasiin aja ya pakai tabel ini. Ingat, di uji Spearman ini kita nggak lagi peduli nilai mentahnya, melainkan kita fokus pada rankingnya. Misalnya nih, subjek pertama dapat ranking 1 di variabel X, terus dia dapat ranking 2 di variabel Y. Berarti selisihnya atau DI-nya adalah 1 dikurang 2 alias minus 1. Terus kalau rankingnya sama-sama 3 gimana? Ya selisihnya 0. Proses ngeranking data dari awal sampai akhir ini kelihatannya sepele, tapi ini senjata rahasia yang ampuh banget buat ngakalin data yang distribusinya berantakan. Oke, kita masuk ke agenda terakhir, Pearson versus Spearman. Gimana cara kita ngambil keputusan mau pakai yang mana? Kita bikin rangkuman cepat biar teman-teman nggak pernah salah pilih metode lagi. Inti perbedaannya itu ada di syarat datanya. Pearson itu ibarat bos yang sangat ketat dan perfeksionis. Datanya wajib berskala interval atau rasio, bentuk hubungannya harus linier, dan wajib banget berdistribusi normal. Di sisi lain, Spearman itu hadir jauh lebih fleksibel. Dia jagonya nanganin data ordinal, nggak terikat sama aturan distribusi normal, dan super tangguh ngadepin nilai-nilai outlier yang aneh-aneh. Jadi sebelum kita selesai, pastikan kalian bawa pulang tips emas ini. Selalu lakukan uji normalitas terlebih dahulu sebelum kalian milih metode korelasi. Kalau datanya normal, gas terus pakai Pearson. Tapi kalau ternyata nggak normal, jangan dipaksa. Langsung putar haluan beralih ke Spearman. Nah, coba deh sekarang kalian cek lagi draft skripsi atau olah data penelitian kalian. Jangan-jangan selama ini data kalian itu diam-diam teriak minta diuji pakai Spearman, tapi malah terus-terusan kalian paksain pakai Pearson. Ayo coba dievaluasi lagi ya. Terima kasih banget udah ngulik bareng di sesi explainer kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.